Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fiska Safa Salsabila dari kelas 3A Sistem Informasi. Oke, jadi pada video kali ini saya akan mereview materi mengenai pembayaran elektronik dan juga menganalisis aplikasi dari layanan bank digital pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Jadi, apa itu sistem pembayaran elektronik? Nah, jadi sistem pembayaran elektronik adalah infrastruktur yang memungkinkan individu atau entitas yang melakukan transaksi keuangan secara elektronik. Nah, hal ini melibatkan penggunaan teknologi seperti komputer, perangkat seluler, ataupun internet untuk mentransfer dana dari suatu entitas ke entitas lainnya sebagai pembayaran atas barang atau jasa. Sistem pembayaran elektronik dapat meliputi beberapa metode, termasuk pembayaran dengan kartu kredit, transfer bank elektronik, dompet digital atau e-wallet, pembayaran menggunakan teknologi NFC atau Near Field Communication, dan metode pembayaran lain yang tidak melibatkan uang tunai secara fisik. Lalu, apa itu bank digital? Nah, layanan bank digital merujuk pada layanan keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan, seperti bank atau institusi keuangan non-bank yang dilakukan secara online atau melalui platform digital. Ini mencangkup berbagai layanan tradisional yang disesuaikan untuk lingkungan digital, memungkinkan nasabah untuk mengakses produk dan layanan keuangan tanpa harus mengunjungi cabang fisik. Oke, sebelum masuk ke analisis salah satu aplikasi layanan dari bank digital, mari kita saksikan bersama ilustrasi dari layanan bank digital. Baik, selanjutnya mari kita analisis salah satu aplikasi atau layanan dari bank digital yang ada di Indonesia. Oke, jadi aplikasi bank digital yang akan saya analisis adalah aplikasi Blue. Nah, jadi Blue BCA adalah layanan perbankan milik PT BCA Digital yang dikembangkan untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi finansial secara online. Nah, berbeda dengan bank konvensional, Blue BCA tidak memiliki kantor cabang yang bisa didatangi. Namun, seluruh transaksi dan layanan bank ini dapat diakses kapanpun dan dimanapun hanya dengan melalui ponsel. Baik, langsung saja kita masuk ke analisis aplikasinya. Yang pertama, terdapat halaman home. Nah, pada saat pengguna sudah memiliki akun, maka tampilan yang pertama kali akan tampil pada saat aplikasi Blue ini dibuka, yaitu seperti gambar di samping. Nah, pada halaman home ini menampilkan nominal saldo, menampilkan transaksi favorit, dan insight. Selanjutnya, untuk melihat pilihan-pilihan fitur yang ada di aplikasi Blue ini, bisa klik tombol transaksi yang ada di pojok kanan bawah. Selanjutnya, ketika tombol transaksi tersebut diklik, maka akan muncul bar seperti gambar yang kanan. Nah, pada bar ini akan tersedia 8 fitur yang bisa digunakan oleh pengguna untuk bertransaksi. Di antaranya terdapat fitur transfer, fitur bayar atau beli, fitur top up e-money, fitur bayar pakai QR, fitur tarik tunai, fitur setor tunai, fitur Blue Gift, dan fitur flash. Informasi detail mengenai fitur-fiturnya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Selanjutnya terdapat halaman dari fitur transfer.
Nah, pada gambar yang pertama yang paling kiri merupakan tampilan pada fitur transfer. Pada halaman ini terdapat beberapa daftar rekening yang pernah melakukan transaksi transfer dengan akun pengguna. Nah, jika pengguna ingin melakukan transfer pada rekening baru atau rekening yang belum pernah melakukan transaksi sebelumnya, maka pengguna bisa mengklik tombol transfer baru di bawah tengah. Selanjutnya, setelah klik tombol transfer baru, maka akan dialihkan pada halaman yang kedua atau gambar yang di tengah. Pada halaman ini, pengguna perlu memasukkan nama bank tujuan dan rekening tujuan. Setelah itu, klik tombol cek yang berada di bawah halaman. Selanjutnya, akan dialihkan pada halaman seperti pada gambar ketiga atau gambar yang paling kanan. Nah, pada halaman ini, pengguna perlu memasukkan nominal transfer dan memilih tipe transaksi. Pada gambar ini, saya mengisi nominal transfernya sebesar 10.000 dan memilih BVAS sebagai tipe transaksinya. Setelah klik tombol lanjut pada halaman sebelumnya, maka akan dialihkan pada halaman seperti gambar yang pertama atau gambar yang paling kanan. Nah, pada halaman ini merupakan preview agar pengguna bisa memastikan apakah semuanya sudah sesuai atau belum. Jika dirasa sudah sesuai keinginan pengguna, maka selanjutnya klik tombol transfer sekarang yang ada di bawah. Selanjutnya, pengguna akan diminta untuk memasukkan PIN verifikasi seperti pada gambar yang kedua atau pada gambar bagian yang tengah. Nah, setelah pengguna memasukkan PIN, selanjutnya akan tampil halaman seperti gambar yang ketiga atau gambar yang kanan, yaitu bukti bahwa proses transfer tersebut telah berhasil. Selanjutnya terdapat halaman dari fitur bayar atau beli. Pada fitur ini di dalamnya terdapat 11 fitur yang berkaitan dengan transaksi pembelian ataupun pembayaran. Nah, fitur-fitur tersebut di antara lain terdapat fitur untuk membeli pulsa, fitur membeli paket dana, tagihan pasca bayar, PLN prabayar, PLN postpaid, PLN non-taglis, PDAM, pembayaran internet atau TV kabel, e-commerce, BPJS, maupun fitur pembayaran angsuran kredit. Selanjutnya, kita beralih pada halaman dari fitur top up e-money. Nah, pada gambar kedua atau gambar yang tengah ini merupakan tampilan dari fitur top up e-money. Pengguna perlu memilih e-money apa yang akan diisi dengan pilihan seperti GoPay, OVO, Dana, ataupun ShopeePay. Dan pengguna juga perlu memasukkan nomor handphone yang terdaftar. Oke, selanjutnya terdapat juga halaman dari fitur kris, seperti pada gambar yang ketiga atau yang paling kanan. Nah, fitur kris adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk bisa membayar tagihan, transaksi, atau billing menggunakan scan barcode kris. Nah, pengguna hanya men-scan barcode kris tersebut dan memasukkan PIN Blue dan transaksi telah berhasil dilakukan. Selanjutnya terdapat halaman dari fitur tarik tunai. Nah, fitur tarik tunai ini bisa digunakan pada saat pengguna ingin menarik tunai tetapi tidak menggunakan kartu ATM. Nah, pengguna hanya perlu memilih nominal yang ingin ditarik, lalu klik tombol lanjut, lakukan otorisasi transaksi dengan memasukkan PIN. Nah, setelah itu pengguna akan mendapatkan kode transaksi dan nomor pelanggan yang berlaku selama 60 menit. Lalu pengguna perlu datang ke BCA dan memilih transaksi tanpa kartu. Selanjutnya masukkan nomor pelanggan dan kode transaksi. Setelah itu tarik tunai akan diproses dan berhasil dilakukan. Nah, selain fitur tarik tunai juga terdapat halaman dari fitur setor tunai. Nah, fitur setor tunai ini bisa digunakan pada saat pengguna ingin setor uang tunai tetapi tidak menggunakan kartu ATM. Nah, pengguna hanya perlu mengklik tombol lanjut, lalu melakukan otorisasi transaksi dengan memasukkan PIN. Setelah itu, pengguna akan mendapatkan kode transaksi dan nomor pelanggan yang berlaku selama 1 jam. Lalu, pengguna perlu datang ke BCA dan memilih transaksi tanpa kartu. Selanjutnya, masukkan nomor pelanggan dan kode transaksi. Setelah itu, masukkan uang yang akan disetor dan selanjutnya setor tunai tersebut diproses dan telah berhasil. Selanjutnya terdapat juga halaman dari fitur Blue Gift, yaitu tampilannya seperti pada gambar yang paling kanan atau gambar yang ketiga.
Nah, fitur ini bertujuan untuk mengirimkan uang kepada seseorang tetapi menggunakan nomor handphone yang terdaftar di Blue. Nah, pengguna perlu memasukkan nama dan nomor handphone penerima. Setelah itu, masukkan jumlah uang yang akan dikirimkan, lalu konfirmasi dan masukkan PIN. Selanjutnya, link Blue Gift akan terkirim ke WhatsApp ataupun SMS penerima. Selanjutnya terdapat halaman portofolio. Nah, pada halaman portofolio ini berisi tentang kumpulan informasi saldo yang berada di akun Blue pengguna. Nah, pada halaman portofolio ini juga tersedia 3 macam pockets. Pockets pertama yaitu bernama Blue Saving. Fitur ini berguna untuk berinvestasi dengan suku bunga tabungan 3% per tahun. Sedangkan pockets kedua yaitu bernama Blue Getter. Kegunaan fitur ini sama dengan fitur Blue Saving, hanya saja pada fitur ini kita bisa berinvestasi bersama teman ataupun kerabat. Suku bunga pada fitur ini sama dengan fitur Blue Saving, yaitu 3% per tahun. Selanjutnya terdapat pockets ketiga yaitu bernama Blue Deposit. Pada fitur ini, investasinya berjangka dengan minimal 1 juta dengan suku bunga hingga 4,75% per tahunnya. Selanjutnya terdapat halaman tracker. Nah, pada gambar yang paling kanan atau gambar ketiga merupakan tampilan dari halaman tracker. Halaman ini berguna untuk melihat pengeluaran maupun pemasukan pada akun Blue pengguna. Pada halaman ini juga tersedia diagram dari data pengeluaran dan pemasukan setiap bulannya. Baik, karena analisis semua fiturnya sudah selesai, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.